Saudara-saudari, kita akan memulai sermon kita. Sebelum kita berdoa, mari kita bernyanyi. Yesus, Engkau dalam suci, bagi orang yang sesat, dihantarkannya kembali ke pancuran air hayat. Engkau Tuhan sumber hidup bagi orang dahaga. Barang siapa minta minum Yesus yang segarkannya. Amin. Kita berdoa. Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh berbahagia oleh karena kami memiliki Tuhan yang hidup, yang kekal sampai selama-lamanya, Alfa dan Omega. Dan pada saat ini kami mau merenungkan kebenaran kuasa firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang bekerja bagi kami, sehingga firman yang akan kami renungkan ini, kami sermonkan ini, menjadi firman yang hidup, firman yang menjadi kekuatan bagi kami, terlebih dalam menghadapi situasi COVID-19 yang terjadi pada saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi bahan sermon untuk kita pada saat ini yang diambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-6 ayat 35 ditambah dengan ayat 41 sampai 51. Saya akan bacakan firman Tuhan ini di tengah-tengah persekutuan kita. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan manna di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati.
Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Sedemikian jauh firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini. Saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, sermon yang kami angkat pada saat ini melalui YouTube ini yaitu iman menghadapi COVID-19. Ini merupakan sambungan daripada khotbah minggu yang lalu yang menyatakan Yesus roti kehidupan. Khotbah minggu ini mengajak kita bagaimana kita biar sungguh-sungguh beriman dalam menghadapi situasi kondisi COVID-19 yang terjadi pada saat ini, yang tak seorang pun mengetahui akhirnya ini berakhir. Ada yang menduga bisa sampai 3-4 tahun yang akan datang. Tapi kita harus tetap beriman. Firman Tuhan pada saat ini mau menantang kita. Kita bukan mau menyatakan kita langsung bebas dari COVID-19 ini. Tapi beriman dalam COVID-19 ini berdasarkan firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini. Bagaimana kita bisa mampu melihat kehadiran Tuhan di tengah-tengah situasi penderitaan yang berkepanjangan sekarang ini. Saudara-saudara, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita harus terus hidup bersama dengannya. Kita menyatu dengan Dia. Dan kesatuan itu bukan sesaat, tetapi kesatuan kita melalui iman kita, kita menyatu dengan Yesus Kristus. Dia hidup dalam kehidupan kita sepanjang masa. Itulah yang mau kita dalami lebih dalam nantinya dalam kitab Yohanes ini. Kembali kami singgung COVID-19, ketika kita membuka Facebook ataupun media sosial, bisa kita melihat orang yang meninggal. Berapa jumlah yang terpapar di kota Medan, di Jakarta, ataupun di seluruh Indonesia, di seluruh dunia. Yang bisa membuat kita ketakutan, yang bisa membuat kita was-was. Kita bisa bertanya, di manakah Tuhan atas situasi yang terjadi pada saat ini? Maka iman berdasarkan Yohanes ini mendorong kita untuk bisa melihat kehadiran Tuhan di tengah-tengah situasi penderitaan yang kita hadapi pada saat ini. Saudara-saudara, Yesus mengajarkan sebagaimana teks sebelumnya ataupun khotbah minggu lalu, Yesus adalah roti kehidupan. Mereka tidak mampu mencernanya. Pendengarnya pada masa itu masih dibatasi oleh pikiran-pikiran duniawi. Padahal sebetulnya beriman berdasarkan Yohanes ini harus mampu menembus batas-batas lahiriah. Jadi tidak hanya fokus kepada hal-hal yang jasmani saja, tapi bagaimana bisa masuk kepada spiritualitas yang lebih dalam. Dan bisa kita lihat tadi dalam pembacaan firman Tuhan itu ketika Yesus berkata, "Akulah roti yang turun dari surga." Mereka bersungut-sungut. Sangat penting kita dalami kata bersungut-sungut ini yang dalam bahasa Yunani dikatakan di situ gokgujete yang berasal dari kata gokgujo. Artinya berbisik, artinya bergumam, menggerutu, bersungut-sungut. Umumnya ketidakpuasan yang membara dalam dirinya. Ini bisa diperbandingkan dengan ketika orang Israel berada di padang gurun. Mereka bersungut-sungut terhadap makanan.
Lalu datang makanan manna dan juga dengan daging puyuh. Mereka masih melihat bahwasannya bersungut-sungut itu oleh karena batas-batas duniawi, oleh karena makanan saja. Tapi dalam firman Tuhan pada saat ini sangat menarik, bahwasannya mereka bersungut-sungut ketika Yesus berkata, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Sangat sulit mereka menerima itu. Siapa sebetulnya ini? Mereka sulit menerima keberadaan Yesus sebagai roti yang telah turun dari surga. Dalam firman Tuhan tadi dikatakan mereka mengenal siapa ibu bapaknya, siapa Yusuf. Bisa dikatakan dalam kalangan menengah ke bawah. Ketika dia berani berkata telah turun dari surga, siapakah dia? Tidak ada petunjuk para imam yang menunjuk kepada Yesus adalah roti yang telah turun dari surga. Jadi sangat sulit. Memang kalau kita pun diperhadapkan dalam situasi seperti itu, tidak ada petunjuk dari pemimpin kita, akan sulit juga menerima apa yang dikatakan Yesus itu. Aku telah roti yang telah turun dari surga. Mereka sebetulnya mengerti, mereka sebetulnya memahami bahwasannya Yesus menunjukkan roti itu adalah Allah yang turun dari surga. Mereka bisa paham tentang itu gitu. Tapi mereka sangat sulit menerima kenyataan yang terjadi. Siapa ini? Ayahnya kita kenal, ibunya kita kenal. Akhirnya mereka bersungut-sungut, akhirnya mereka menggerutu. Mereka tidak siap menerima Yesus. Saudara-saudara, ketika kita juga sebetulnya memahami lebih dalam firman Tuhan ini, ya kita harus mampu menjalani hidup ini dengan bersyukur. Tidak bersungut-sungut lagi seperti orang Yahudi dalam teks ini. Bersungut-sungut sebetulnya ketika itu menjadi satu kebiasaan dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa menerima sesuatu menurut apa yang kita inginkan. Akhirnya kita menggerutu. Itu sesuatu yang sulit dihilangkan dari kehidupan kita. Sungut-sungut itu bisa membuat kita marah. Tersimpan dalam hati kita kemarahan. Maka mengobati ataupun memulihkan orang yang sering bersungut-sungut dalam kehidupannya, ataupun orang selalu negatif thinking dalam kehidupannya, melihat selalu hal-hal yang negatif, harus dimulai dari hati yang dalam. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Segala apa yang bisa membuat kita bersungut-sungut, kita belajar mulai bersabar, bisa melihat segala sesuatunya. Bahwasanya segala sesuatunya akan indah pada waktunya. Firman Tuhan mengatakan sebetulnya bersungut-sungut termasuk tindakan kejahatan kepada Tuhan. Bersungut-sungut itu sebetulnya sebagai suatu tindakan melawan Tuhan. Maka pada saat ini firman Tuhan ini mau mengajak dan mengajar kita bagaimana kita bisa bersyukur dalam segala hal. Firman Tuhan mengatakan segala sesuatu indah pada waktunya. Dia menyatakan bahwasanya kekekalan itu sebetulnya ketika kita sudah percaya, sudah ada di dalam hati kita. Kita sebetulnya sudah berada dalam iman yang sungguh-sungguh ketika kita bisa berkata semuanya indah pada waktunya. Artinya kita tidak bisa menelami pekerjaan Tuhan dari awal sampai akhir. Ketika kita bisa masuk dalam kehidupan yang seperti itu, maka kita tidak lagi bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu
adalah saling mempersalahkan, saling menyatakan bahwasannya dia salah, aku benar. Mengapa dia memperlakukan seperti itu? Mengapa dia menyatakan seperti itu? Maka kita harus belajar bagaimana kita bersyukur dalam hidup ini. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus. Dalam 1 Korintus 10 ayat 10 dikatakan bahwasannya oleh karena bersungut-sungutlah orang Israel banyak dibinasakan oleh malaikat maut. Jadi mari kita belajar, ketika kita berjumpa dengan Tuhan dalam kehidupan kita, kita percaya kita bisa menerima segala sesuatu dalam kehidupan ini yang terkadang penuh dengan misteri. Kita berjumpa dengan Tuhan, di situ kita sadar bahwasanya Tuhan berkarya dalam terkadang di luar ketidakmampuan kita. Itulah beriman. Maka ketegangan yang bisa terjadi dalam kehidupan kita, yang bisa membuat kita bersungut-sungut, itu menjadi satu pergumulan batin dalam kehidupan kita. Mari kita belajar seperti kata Yohanes ini. Kita mulai belajar untuk percaya dengan Tuhan, berserah kepada Tuhan, tekun mengikuti jalannya, bijaksana menghadapi segala sesuatunya. Kita tidak mudah bersungut-sungut. Itu yang pertama. Mereka menerima pengajaran Yesus itu dengan bersungut-sungut, sehingga sulit mereka masuk ke dalam iman yang sesungguhnya. Bisa kita lihat hal yang kedua, bagaimana kita untuk bisa beriman dengan sungguh-sungguh. Sangat menarik tadi dalam pembacaan firman Tuhan itu dikatakan bahwasannya Allah lah yang menarik orang yang percaya kepadanya. Apa artinya itu? Menunjukkan bahwasannya Allah lebih dahulu menyatakan kasih-Nya dalam kehidupan manusia. Ketika manusia itu mau meresponi dan tidak bersungut-sungut atau tidak membantah dari hatinya, maka dia menjadi percaya kepada Bapa, percaya kepada Allah yang telah memilihnya. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada manusia sama seperti ketika orang Israel pulang dari pembuangan. Allah yang bertindak untuk membawa mereka keluar dari pembuangan itu. Seperti itu sebetulnya bagi kita. Allah bertindak lebih dahulu bagi kita. Lalu apakah kita meresponinya? Melanjutkannya dengan iman kita yang sungguh-sungguh kita betul-betul bergantung kepada Allah. Maka itulah sebetulnya iman yang dikatakan Yohanes ini adalah iman yang kekal. Yesus menjelaskan bahwasanya orang yang percaya kepadanya, dia yakin kepada Bapa yang telah mengutus Yesus itu. Jadi Yesus itu adalah firman-Nya Allah. Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Barang siapa yang percaya kepadanya, dia mempunyai hidup yang kekal. Oh, ini yang sangat menarik. Hidup yang kekal itu. Jadi hidup kekal itu bukan nanti berdasarkan Yohanes, tapi mulai dari sekarang ini. Itulah hidup kekal. Mulai dari sekarang ini sebetulnya hidup kita sudah berada dalam kekekalan. Jadi bukan nanti. Jadi kalau ditanya kita kapan kita masuk surga itu sudah mulai dari sekarang. Jadi bukan lagi persoalan soal nanti setelah kita meninggal. Bukan itu yang persoalan utama, tapi bagaimana kita persoalan kehidupan ini kita betul-betul hidup bersama-sama dengan Kristus. Itulah sebetulnya iman yang kekal. Itulah sebetulnya hidup yang kekal itu. Jadi bukan nanti, sekarang ini harus kita hidupi hidup yang kekal itu. Itulah iman yang mau dikatakan oleh
Yohanes ini adalah iman yang kekal. Barang siapa yang percaya kepadanya, dia mempunyai hidup yang kekal. Percaya kita kepada Yesus, maka Yesus itu menjadi kekekalan dalam kehidupan kita, dalam menghadapi segala sesuatunya. Itu yang kedua. Yang ketiga dari kebenaran firman Tuhan ini, Yohanes dalam tulisannya ini melihat Yesus memperbandingkan antara manna yang diterima oleh orang Israel di padang gurun dengan roti kehidupan, roti yang turun dari surga. Jadi bisa kita lihat itu dari ayat yang ke-48 sampai ayat yang ke-51. Manna sifatnya terbatas. Dan bahkan dikatakan dari firman Tuhan tadi bahwasanya nenek moyang mereka yang makan manna itu mereka mati dalam arti secara jasmani. Tetapi barang siapa menerima roti kehidupan, yaitu Yesus sendiri yang tidak terbatas itu, maka dia akan hidup selama-lamanya. Oh, ini sangat menarik ini. Itu dalam arti hubungan kita yang amat dalam dengan Tuhan itu, sehingga di situ kita bisa memperoleh hidup selama-lamanya. Manna terbatas, sementara roti kehidupannya itu Yesus itu sendiri adalah tidak terbatas. Ketika kita percaya, disitulah kita bisa hidup kekal selama-lamanya. Orang Yahudi yang makan manna telah mati, itu dikatakan dari firman Tuhan tadi. Sedangkan orang yang makan roti itu akan hidup selama-lamanya. Bahkan dikatakan dagingnya diberikan kepada dunia ini, yang bisa juga mengingatkan kita akan perjamuan kudus. Inilah tubuhku yang diserahkan kepadamu, ambil dan makanlah, ini menjadi ucapan syukur bagimu. Untuk apa? Untuk kita diingatkan akan Yesus Kristus, tubuhnya, pengorbanannya itu, bahwasanya kita diingatkan kita bersatu dengan Kristus dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, apa yang bisa kita khotbahkan dari kebenaran firman Tuhan ini dalam menghadapi situasi COVID-19 yang terjadi pada saat ini? Ada 3 hal yang mau kita sampaikan. Pertama, bahwasannya orang yang menjadi korban COVID-19 itu, kalau kita bisa mendengar mereka menjadi ketakutan. Kenapa terjadi ketakutan itu bagi mereka? Karena orang-orang yang di sekitar mereka berupaya menjauhkan diri supaya jangan kena, atau sama seperti penyakit kusta dalam Alkitab begitu, karena bisa menular. Nah, akibat mereka tersisih, tidak mendapat dukungan semangat, di situ mereka semakin down. Jadi ada kawan yang bersaksi, kawan pendeta, ketika saya menjalani COVID-19 itu, ya rasanya saya lebih baik mati. Dan ada juga yang berkata, ketika keluargaku menelepon aku, disitulah semangatku bangkit. Saudara-saudari, ketika kita sudah memiliki iman dalam menghadapi COVID-19 ini, kita sudah masuk dalam iman kekekalan berdasarkan Yohanes ini, mari kita perhatikan saudara-saudara kita yang korban. Bukan mengabaikan. Cara berkomunikasi dengan mereka bisa lewat video call, bisa lewat chat, bisa dengan mengirimkan makanan sampai di pintu rumahnya. Jangan sampai merasakan dia seperti tersisih dalam kehidupannya. Tetapi kita yang sudah memiliki iman kekekalan itu, kita peduli terhadap mereka. Kita tidak menutup diri bagi mereka. Sangat penting iman menurut Yohanes yang sifatnya terus-menerus. Artinya Allah hadir di tengah-tengah penderitaan
yang kita hadapi saat ini. Jadi saya tidak mau mengatakan bahwasanya iman dalam menghadapi COVID-19, hai COVID, berhentilah, tidak. Tapi kita bisa mampu dengan kekuatan Tuhan menghadapi COVID-19 ini. Allah hadir bersama-sama dengan orang yang percaya. Walaupun yang korban, walaupun yang belum korban, mari kita beriman yang sungguh-sungguh memiliki iman kekekalan. Allah hadir di tengah-tengah penderitaan. Allah hadir di setiap situasi kehidupan ini. Tidak ada tempat yang tidak bertuhan. Ketika seperti itu iman kita, maka kita bisa menghargai sesama kita. Yang kedua, melalui firman Tuhan ini, orang yang beriman dalam situasi COVID-19 mampu melihat kehadiran Tuhan dalam kondisi apapun. Seperti yang saya katakan tadi, COVID ini belum ada yang bisa menentukan kapan berakhir. Kita harus terus melihat Tuhan hadir di tengah-tengah penderitaan itu. Kembali kami pertegas bahwasannya beriman dalam Yohanes ini adalah sifatnya terus-menerus, sifatnya kekekalan. Untuk itu, mari kita terus belajar saling menguatkan dan saling meneguhkan satu sama lain. Biarlah melalui sermon ini bisa menjadi masukan bagi kita yang akan menyampaikan firman Tuhan pada minggu yang akan datang. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah lewat kebenaran firman ini menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani hari-hari kehidupan kami, terutama untuk beriman dalam situasi COVID-19 yang kami hadapi pada saat ini. Injil Yohanes telah menyapa kami supaya kami memiliki iman yang kekal, yang terus-menerus. Tuhan, biarlah iman itu ada pada kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.